Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di dalam majelis kita ba'da salat zuhur. Mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Orang yang belajar ilmu agama itu adalah cara agar dia dimudahkan masuk ke dalam surga. Karena dengan dia mau belajar, dia mau mendengar, berarti paling tidak dia mau merubah menjadi yang lebih baik dalam pengetahuan dan dalam amal. Dan manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling baik amalnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling takwa. Hari ini kita akan masuk pembahasan tentang al-insanu bainal jabr wal ikhtiyar. Manusia di dalam hidup dan pilihannya, di antara paksaan dan pilihan. Ini masalah takdir sebenarnya. Ada yang mengatakan kita itu, hidup kita ya pilihan kita. Bebas kita memilih. Dan apa yang kita pilih akan kita dapat. Seolah-olah tidak ada takdir Allah yang menentukannya. Murni dia sandarkan kepada usaha dan pilihan dia. Ini pendapat yang ekstrim, melupakan ketentuan Allah. Pendapat yang berikutnya juga mengatakan manusia itu nggak ada pilihan. Manusia itu seperti kapas yang berterbang, dia ditiup angin, kemana dia ditakdirkannya seperti kapas. Seperti boneka yang dimainkan oleh seorang dalang yang gak ada pilihan. Jadi gak ada pilihan manusia sedikit pun dalam hidup ini. Ini kelompok Jabriyah namanya. Manusia itu dipaksa. Kelompok yang pertama yang mengatakan bahwasannya tidak ada penciptaan takdir. Allah tuh gak nakdirkan apa-apa buat kamu. Kamu saja yang berusaha, nanti kamu dapat hasil sesuai usahamu. Murni. Ini namanya Qadariyah. Kita meyakini manusia itu di antara dua.
di antara dua kubu ini. Ada bagian yang kita nggak bisa memilih, ada bagian yang kita bisa memilihnya. Kita mau terbang, ada nggak pilihan buat kita? Saya mau jalan atau mau terbang? Pakai tangan saya? Nggak ada. Kita dipaksa jalan, paksa ketika itu. Saya laki-laki atau perempuan, ditakdirkan lahir, paksaan nggak di situ? Jabriyah. Tapi biasanya yang berkaitan tentang sesuatu yang Allah takdirkan yang nggak ada pilihan itu nggak berkaitan dengan surga dan neraka. Biasanya nggak ada. Orang bisa terbang nggak bisa terbang nggak ada hubungan sama surga neraka. Laki-laki perempuan nggak ada hubungan sama surga dan neraka. Hitam putih nggak ada hubungan dengan surga dan neraka. Itu nggak ada pilihan bagi dia. Keturunan Nabi bukan keturunan Nabi, maaf, itu nggak ada pilihan bagi dia. Nggak ada hubungan dengan surga dan neraka. Tapi biasanya yang Allah hubungkan dengan surga dan neraka ikhtiar, yang kita pilih. Maka kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita pilih, konsekuensi dari hidup. Ini yang ingin dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Perhatikan, al-juhalu billahi wa asma'i wa sifati mu'attiluna li haqa'ihi yubaghiduna Allah ila khalqih wa yaqta'una 'alaihim tariqu mahabbati wa tawaddud ilaihi bi ta'atihi min haitsu la ya'lamun. Orang yang bodoh terhadap nama dan sifat Allah, mereka itu tanpa mereka sadari membuat manusia benci kepada Allah, memutuskan jalan agar manusia mencintai Allah dari arah yang mereka tidak sangka. Nahnu nadkur min dzalika amsilatun tatahaddi 'alaiha. Kita sebutkan contoh-contoh orang yang tanpa sadar dia telah menghalangi manusia dari jalan Allah. Yang pertama, wa annahum yuqirruna fi nufusihim du'afa anna Allah subhanahu la tanfa'u mahu ta'ah wa in tala zamanuhu wa balagha 'abdu wa ata bi dhahiri batini wa 'abdu laysa la thiqah ala thiqatin wa la amnin min makrih bal sya'nu subhana an ya'khudhu muttaki min muharib ila al-makhuri wa min tauhid wa musabbah ila syirk wal mazmar wa mizmar yuqallibu qalbu min al-iman khalis ila kufr yarawnahu fi dhalika atharan sahihan lam yafhamuha batilatan lam yakulha ma'sumun yaz'amuna hadika ka tauhid yatalawanu ala dhalika qalu ta'ala la yus'alu amma yaf'al afa aminu makrallah fala yamanu makrallah ila qaumil khasirun. وقال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ويقيمون إبليس حجة لهم على هذه معرفة أنهم كان طاووس الملائكة وأنه لم يتركوا في السماء رقعة ولا في الأرض بقعة إلا وله فيها سجدة ورقعة ولكن جنى عليه جنان القدر وسطع عليه الحكم فقلب عينه وطيبه وجعل أخبث الشيء hatta qala ba'dul 'arifin innaka yanbaghi an takhafa Allah kama takhaful asad alladhi yasibu 'alaika bighairi jurm minka wala dhanbin ataita ilaihi. Ini ada orang kata dia berkata Imam Ibnu Qayyim, ada orang yang berusaha menghalangi manusia dari Allah. Bagaimana caranya? Sadar tidak sadar dia telah menghalangi manusia untuk mencintai Allah. Mereka mengakui tentang lemahnya diri mereka dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bermanfaat ketaatan seorang hamba walaupun ketaatan itu sepanjang masa. Walaupun seorang hamba itu berusaha sekuat tenaga secara zahir dan batin dalam ketaatan, tidak ada bagi seorang hamba itu keamanan dari makar Allah. Tapi semua urusannya tergantung Allah. Allah akan mengambil, menghukum orang yang taat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman kepada pelaku tauhid yang bertasbih, atau Allah memberikan kebaikan kepada pelaku syirik, atau mereka yang minum khamr. Allah membolak-balikan hati
dari iman yang murni kepada kekufuran, itu terserah Allah. Bahasa gampangnya gini, kamu tuh beramal, kalau Allah takdirkan masuk neraka ya masuk neraka. Kan ada hadisnya, ada orang yang beramal sepanjang umur, lalu di akhir hayatnya beramal dengan penghuni neraka, Allah masukkan dia neraka. Padahal sepanjang hayatnya dia beramal penghuni surga, sampai orang menganggap dia kalau mati akan masuk surga. Tapi di akhir hayatnya Allah matikan dalam keadaan masuk neraka. Ada orang juga yang beramal terus menerus penghuni neraka, tapi akhir hayatnya Allah inginkan dia mati masuk surga, Allah masukkan surga. Hadisnya benar tidak? Benar. Tapi dia menggiring kalau gitu amalmu itu nggak ada manfaat. Amalmu tuh nggak ada faedah. Kapan Allah memasukkan kamu ke neraka ya terserah Allah. Kapan Allah memasukkan kau ke surga dengan sejuta dan puluhan juta dosamu terserah Allah. Karena ada orang dimasukkan neraka walaupun sepanjang hidupnya berbuat soleh. Karena ada orang masuk surga walaupun sepanjang hidupnya berbuat dosa. Titik sampai di sini pembahasan. Apa yang terjadi pada kaum muslimin? Kalau pembahasannya sampai situ aja, ya buat apa saya beramal? Kalau gitu Allah zalim dong. Saya udah tahan makan, saya udah tahan nafsu, saya sudah tahan yang haram, saya sudah berusaha mengekang diri supaya menjadi orang lebih baik, tapi ternyata saya dimasukkan neraka. Kalau gitu Allah zalim dong. Ini yang kata Ibnu Qayyim, orang yang punya pemahaman kayak begini tanpa sadar, kalau dia mengajak manusia dengan pemahamannya, dia ingin manusia membenci Allah. Dia ingin apa? Manusia membenci Allah. Lah gimana yang benarnya? Perhatikan, bahkan mereka berdalil dengan firman Allah. Ini masih memperkuat pemikiran mereka dulu nih. Nanti akan dibahas bagaimana sebenarnya. Mereka mengatakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alun. Jangan ditanya kenapa Allah berbuat. Juga firman Allah surat Al-A'raf ayat 99, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa qaumul khasirun. Janganlah mereka merasa aman dari makar Allah, tipu daya Allah, dan tidaklah mereka aman dari tipu daya Allah kecuali orang-orang yang merugi. Walaupun kau beramal soleh, jangan kau merasa aman. I'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah Allah yang akan memisahkan antara seorang hamba dengan hatinya. Wa yuqimuna iblis hujjatan lahum hadil ma'rifah. Bahkan iblis ngasih mereka dalil. Contohnya siapa? Taus, malaikat. Walaupun Taus malaikat, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala marah kepada dia. Atau mungkin dengan kisah-kisah yang lain. Kisah-kisah seperti kisahnya ada orang yang dia ahlul ibadah tapi akhirnya Allah masukkan neraka. Ada orang yang pelacur tapi akhirnya Allah masukkan surga. Ini kan banyak kisah-kisah seperti ini. Kalau begitu, buat apa kau beramal? Karena amalmu tidak bisa menentukan surga dan neraka. Lalu apa yang mereka katakan? Ya sudah, kau tunggu saja nasibmu nanti. Gak usah beramal, kalau kau memang masuk surga akan dimasukkan surga. Kalau kau masuk neraka ya masuk neraka. Pasrah saja sudah. Ini pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Bahkan mereka berdalil, inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli jannah. Seseorang dari antara kalian beramal dengan penghuni surga, sampai antara dia dan antara surga cuma satu hasta, tapi telah ditulis bagi dia kitab, maka dia beramal dengan amal penghuni neraka, walaupun dia sepanjang zaman melakukan amalan penghuni surga, tapi karena telah ditulis dengan amalan penghuni neraka, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam riwayat lain Imam Ahmad mengatakan dari Aun bin Abdullah dan selainnya, anau sami'a rajulan yad'u, ada seorang laki-laki yang berdoa, Allahumma la tu'ammini makrak
fa ankara dzalik fa qala qul Allahumma la taj'alni mimman ya'man makrak. Ada orang yang berdoa dan mengatakan, ya Allah, jangan kau amankan aku dari makarmu. Imam Ahmad mengingkari orang ini dan mengatakan, kata Imam Ahmad, doalah engkau dengan mengatakan, ya Allah, jangan kau jadikan aku termasuk orang-orang yang merasa aman dari makarmu. Beda ini, ya Allah, jangan kau amankan aku dari makarmu. Berarti terus dimakarin sama Allah. Yang kita minta itu bukan itu, ya Allah, jangan kau jadikan aku orang yang merasa aman dari makarmu. Makar jangan terjadi, tapi kita juga nggak boleh lalai dan tidak boleh merasa aman. Termasuk makar Allah itu apa? Neraka. Maka di sini wa banau ala hadil asul batil wa inkarum hikmah wa ta'til wal asbab. Dasar pemikiran mereka ini adalah mereka mengingkari kebijaksanaan Allah, mengingkari sebab dan mengingkari korelasi akibat. Anallahu la yaf'alu hikmah wala sabab. Karena mereka berpendapat Allah melakukan sesuatu nggak ada hikmah, nggak ada sebab, terserah Allah. Jadi kalau Allah mau hukum orang soleh, terserah Allah. Allah mau masukkan surga orang nakal, terserah Allah. Apa sebabnya? Karena mereka menganggap tidak ada sebab dan akibat, semuanya terserah Allah. Pertanyaan berikutnya, apakah betul di alam ini terjadi semuanya terserah Allah? Apa jawabannya, Pak? Hah? Iya, terserah Allah. Tapi terserah ini kan berarti kehendak Allah kan? Tapi mungkinkah Allah berkehendak tanpa ada hikmah? Ini yang masalah. Mereka mengatakan gak ada hikmah, gak ada sebab. Oke, mereka bantah kita. Apakah kalian menyangka amal kalian itu adalah pembeli surga? Apa jawaban kita, Pak? Hah? Bukan. Berarti amal kalian kan gak ada hubungan sama surga. Gak bisa beli surga kan? Ya sudah. Berarti gak perlu beramal. Karena amal gak bisa membeli surga. Kalian sedekah 200 juta. Bisakah sedekah 200 juta ini memastikan kalian masuk surga? Kenapa gak bisa, Pak? Sedekah 200 juta loh. Banyak 200 juta itu. Karena surga lebih mahal daripada 200 juta. Ya kalau begitu mereka berpikir, ya sudah kalau gitu amalmu itu kan gak ada faedahnya. Semata-mata kehendak Allah, apa yang Allah kehendaki terjadi. Ini pemikiran yang salah. Kita bilang sama dia, Allah kan memerintahkan kita beramal. Amal kita pasti ada hubungannya dengan perintah. Yang Allah perintahkan pasti sesuatu kebijaksanaan. Maka ketika Rasul ditanya, setiap kalian telah ditulis di tempat duduk di neraka dan di surga. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau gitu ya sudah kami nggak usah beramal. Kata Rasulullah, i'malu, beramal kalian. Kullu muyassarun lima khuliqalah. Semua akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Amal kita itu adalah cara kita untuk mencari perhatian Allah. Ya Allah, aku udah sering sholat, kasihani aku, jangan kau masukkan aku ke neraka. Ya Allah, aku sering sedekah, aku tahu sedekahku sedikit, sedekahku nggak banyak, sedekahku nggak pantas untuk membeli surgamu. Tapi itu yang ku mampu ya Allah, dengan sedekah sedikit ini rahmati aku. Jadi amal kita itu bukan pembeli surga, tapi amal kita itu cara kita supaya mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Maka beramallah sebanyak-banyaknya, semakin banyak amal yang kau lakukan, semakin besar kemungkinan rahmat itu ada. Mencari rahmat dengan doa, mencari rahmat dengan taubat, mencari rahmat dengan sholat, mencari rahmat dengan bakti kepada orang tua. Kenapa kau bakti sama orang tuamu? Aku sebenarnya sedang mencari jalan supaya Allah kasihani aku. Loh gimana caramu cari jalan? Ya agar Allah kasihani aku, Allah gak masukkan aku ke neraka, aku bakti sama orang tuaku. Ini perbedaan antara yang dipahami oleh mereka dengan dipahami oleh sunnah. Kita mengatakan beramallah terus. Walaupun amalan kita itu bukan berarti nilai tukar surga.
Kalau seandainya sudah dicatatkan kita masuk neraka pun, Allah tidak akan pernah memasukkan neraka orang yang beramal baik. Mungkinkah orang yang beramal baik dimasukkan ke neraka? Kan gak adil, Pak. Coba saja. 2 orang, bapak sama teman bapak, kita sama teman kita berdua. Kita semampunya melakukan amal soleh, sholat ke masjid, puasa, semampunya meninggalkan yang haram, harus juga mengekang diri, mengajak diri untuk kesabaran, harapannya supaya masuk surga. Allah berikan kebaikan. Lalu yang satu, ada orang yang sama sekali nggak pernah sholat, selalu ngikutin hawa nafsu, apapun yang diinginkan dia kerjakan, nggak peduli perintah dan larangan Allah. Tiba-tiba nanti di yaumul qiyamah kita di satu tempat yang sama. Adil tidak? Gak adil kan? Nah kalau begitu, bagaimana Allah memasukkan surga? Katanya sudah dicatat penghuni surga. Bagaimana Allah masukkan neraka? Katanya sudah dicatat penghuni neraka sebelum diciptakannya penghuni neraka. Antara catatan dan perbuatan mana duluan? Mana duluan, Pak? Catatan bisa berubah? Bisa berubah atau tidak? Hah? Gak bisa. Tapi sudah tercatat, lalu buat apa beramal? Kata Rasulullah, beramallah karena kau tidak tahu apa yang dicatat untukmu. Tahu gak kita catatan kita untuk apa? Gak tahu kan? Kewajiban kita beramal. Kalau kita beramal, Allah akan berikan kebaikan. Loh kalau gitu gimana Ustaz? Berarti kita sekarang dalam kecemasan. Apa catatan kita nih? Di surga atau neraka? Kecemasan itu harusnya mengantarkan dirimu terus beramal mencari perhatian Allah agar Allah merahmatimu. Itulah yang dikatakan i'malu kullu muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, sesungguhnya kalian akan dimudahkan untuk apa diciptakan. Kalau ada orang diciptakan dan telah ditulis dia penghuni neraka, dia akan mudah untuk melakukan dosa-dosa. Kalau ada orang ditulis untuk penghuni surga, maka dia akan dimudahkan untuk masuk surga. Kalau begitu pertanyaannya, saya kayaknya sulit ke masjid Ustaz. Kenapa teman saya dimudahkan ke masjid? Kenapa saya sulit ke masjid? Saya sulit kalau mau berbuat taat. Kenapa dia dimudahkan, saya disulitkan Ustaz? Berarti kan ketidakadilan, dia dimudahkan, saya disulitkan. Apa jawabannya Pak? Jawabannya Allah Maha Adil. Tidak ada, ini makanya tadi, pasti ada sebab akibat. Tidak ada seseorang yang Allah mudahkan dalam kebaikan, pasti ada sebabnya. Tidak ada orang yang Allah mudahkan dalam kejelekan, pasti ada sebabnya. Tidak ada orang yang Allah biarkan telantar dalam dosa, Allah cuekin dia, pasti ada sebabnya. Tapi terkadang kita nggak mengerti apa itu sebabnya. Maka itu Allah berfirman dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Adapun orang a'ta, memberikan hartanya, wattaqa, bertakwa, wasaddaqa bil husna, membenarkan tentang keimanan, fasanuyassiruhu lil yusra, kami mudahkan dia ke surga. Maka kami mudahkan dia ke surga. Maka di sini itu adalah korelasi sebab dan akibat. Kenapa Allah mudahkan dia? Karena dia memulai dulu atau memberikan, bertakwa dan beriman. Ayat setelahnya, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun yang bakhil. Bakhil pilihan atau bukan, Pak? Atau paksaan? Pilihan. Dia milih bakhil. Wastaghna, merasa sombong, gak butuh siapa-siapa. Istighna, merasa sombong dengan manusia, merasa sombong dengan Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustai tentang keimanan. Fasanuyassiruhu lil usra, Allah mudahkan dia ke neraka. Berarti di dalam ayat ini ada yang dimudahkan ke surga, ada yang dimudahkan ke neraka. Tapi
Allah mudahkan bukan karena semata-mata Allah menzolimi, ada sebab. Kalau begitu, lakukanlah amal soleh sebanyaknya. Kita nggak tahu, bisa jadi amal soleh yang kita anggap ringan, itu sebab Allah meridhoi kita. Minumin anjing, masuk surga Pak. Anjing yang memelihara yang nggak dapat pahala, malah dapat dosa, yang liurnya najis, yang dagingnya nggak boleh dimakan, dia kasih minum anjing, masuk surga dia. Kenapa Allah mudahkan ke surga? Karena ada actionnya dia. Mau memulai dulu nih. Apakah harus berat? Enggak. Bisa jadi dia cuma menggeser gangguan di jalan. Ada gangguan di jalan dia geser. Allah mudahkan dia kebaikan. Jadi gak ada orang yang gak bisa melakukan kebaikan. Gak ada. Semua orang bisa melakukan kebaikan. Tinggal kau niatkan kebaikan itu untuk apa? Ketemu teman senyum pagi-pagi, apa kabar? Apa niatnya? Ya namanya teman, Ustaz, tegur, ya boleh. Tapi kalau kau hadirkan di niat dalam hatimu, saya salaman, menggugurkan dosa, saya senyum, sedekah karena Rasulullah mengajarkannya. Bisa jadi ini sebuah sebab Allah mencintaimu. Kalau Allah mencintaimu, Allah mudahkan engkau kepada amal-amal baik berikutnya. Maka itu kata Rasulullah, beramalah kalian, semua akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Adakah di antara kita yang tidak mampu beramal? Gak ada. Sampai membersihkan gangguan di jalan pun jadi amal soleh. Sampai senyum pun menjadi sedekah. Sampai berkata baik pun menjadi sedekah. Kalimatun thayyibah shadaqah. Dari sini dipahami bahwasannya amal kita itu ada sebab korelasi dengan rahmat dan ampunan Allah. Amal kita itu ada sebab Allah merahmati kita. Kalau Allah sudah merahmati kita, maka Allah akan bimbing kita untuk melakukan kebaikan berikutnya. Itu di dunia. Di akhirat Allah akan berikan kita surga. Jadi Allah berikan surga memang bukan karena amal kita penuh, tapi Allah akan memilih sesuai dengan amal kita. Allah pilih. Kalau ditanya, kenapa kau masuk? Ya Allah, kenapa dia masukkan surga? Memang hak penuh Allah, gak ada yang boleh nanya. Tapi pasti ada sebabnya. Contoh lain, kalau orang mengumpamakan begini Pak. Ada orang sakit. Sakit, lalu yang sakit ini, kata dokter yang satu karena sakit jantung, yang satu sakit jantung sama. Yang satu divonis dokter sakit jantung karena ngerokok. Yang satu tidak ngerokok pun sakit jantung. Bolehkah yang tidak merokok dan kena satu sakit jantung juga dia protes? Lah kenapa saya sakit jantung juga, kan saya nggak ngerokok? Boleh tidak? Tidak. Kenapa? Karena merokok sebab menjadi sakit jantung itu salah satu sebab, bukan satu-satunya sebab. Bisa jadi yang kedua pun sakit jantung walaupun tidak merokok, tapi ada sebab yang lain yang dia lakukan. Maksudnya itu kalau kejelekan. Kalau kebaikan, begitu pula surga Allah. Kalau ada orang Allah masukkan surga dikarenakan minum air, kasih minum anjing air minum. Apakah orang lain pasti seperti itu juga? Di situ Allah akan melihat yang paling mempengaruhi faktornya adalah keikhlasan dan kejujuran. Amalan bisa sama, tapi nilai bisa beda. Fisiknya sama, tapi nilai di sisi Allah berbeda. Jadi kalau ada hadis yang mengatakan, ini yang kita baca tadi, ada orang yang beramal penghuni surga, sampai seolah-olah antara dia dan surga satu hasta. Lalu Allah tuliskan di kitab, maksudnya di takdir, dia adalah penghuni neraka, Allah masukkan dia ke neraka. Ada orang mengamalkan penghuni neraka sampai antara dia dan neraka cuma satu hasta. Lalu Allah tuliskan di dalam kitab dia masuk surga. Lalu Allah masukkan dia ke surga. Dijelaskan oleh para ulama tentang makna hadis ini adalah
Ada orang yang dohirnya dengan pengamal penghuni surga. Seperti kita bilang tadi, amalannya sama. Tapi di akhir hayat Allah masukkan neraka karena dalamnya beda. Dia bukan karena Allah selama ini rupanya. Allah nampakkan di akhir hayatnya apa yang dia lakukan bukan karena Allah. Akhirnya dia masuk neraka. Ada orang yang selama ini penghuni neraka. Orang nampak dia seperti penghuni neraka. Amalannya banyak dosa. Tapi ternyata di akhirnya Allah masukkan penghuni surga. Kenapa? Bisa jadi selama ini dia berbuat dosa, tapi di hatinya penuh dengan penyesalan dan penuh dengan kebimbangan. Ya Allah, aku ini terus dosa. Ya Allah, aku ini lemah. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, aku ini penuh dengan kelemahan yang perlu pertolongan. Sehingga hati dia yang merasa bahwasannya diri dia penuh dengan kekotoran dan kelemahan menyebabkan di akhir hayatnya Allah berikan dia taufik dan hidayah. Semua pasti ada sebab dan akibat. Kerja itu sebab, hasil itu akibat. Rajin dalam bekerja, pintar itu salah satu sebab. Hasilnya adalah kesuksesan. Tapi tidak mesti sama dalam kerajinan dan sama dalam kerajinan dan kesuksesan atau kecerdasan belum tentu sama dalam kesuksesan. Apa faktornya? Allah yang lebih tahu. Surga dan neraka itu adalah hasil pemberian Allah. Tapi hasil ini harus digapai dengan amal. Beramal soleh. Dari ini kita pahami, maka tidak tepatlah orang yang mengatakan tidak perlu beramal kalau sudah ditakdirkan. Tidak tepat pula orang yang mengatakan percuma kau beramal soleh kalau memang kau sudah dicatat sebagai penghuni neraka. Gak ada yang percuma. Kalau dohirmu dan batinmu sama, soleh karena Allah, Allah tidak akan pernah menzolimi kamu. Pasti Allah akan berikan kebaikan pada dirimu. Maka dari itu, yang perlu kita perhatikan dalam amal bukan hanya dohir. Bukan hanya yang nampak. Bukan hanya ruku, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa. Batin. Kenapa kita mengamalkannya? Karena Allah atau bukan? Mengharap ridha Allah atau bukan? Bahkan kekuatan batin ini bisa lebih dahsyat dan bisa lebih mendapatkan rahmat dan ampunan Allah karena kekuatan batin. Ya Allah, aku berharap ampunan-Mu. Ikhwanu fiddin, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di antara jabr dan qadar. Hidup kita di antara paksaan dan pilihan. Ada yang memang Allah paksakan, kita gak punya pilihan, tapi itu biasanya tidak terkait dengan surga dan neraka. Tapi surga dan neraka adalah pilihan. Kalau kita beramal dan memilih amal soleh, itu menjadi sebab Allah rahmati kita dan Allah ampuni kita. Maka beramallah, kullu muyassarun lima khuliqalah. Rasulullah mengatakan, beramal solehlah kalian. Sesungguhnya kalian dimudahkan untuk apa diciptakan. Allahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Ada pertanyaan, tafadhol Pak. Silahkan. Ya, mungkin kita cukupkan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.